Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awang Suryana dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sosial linguistik. Belum lama ini sempat menjadi perdebatan hangat di publik tentang rencana dari Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Ismail Sabri Yaakob, untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua di ASEAN. Hal ini sempat menjadi pro dan kontra, dan sempat ditolak oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, dengan alasan ingin mengutamakan dan menekankan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di ASEAN. Lalu, pilih mana? Bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia, tentu saya lebih memilih bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia telah dijadikan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara yang telah digunakan di seluruh tanah air. Kenapa saya lebih memilih bahasa Indonesia? Karena melihat fakta yang ada, bahasa Melayu telah gagal untuk dijadikan bahasa persatuan di Malaysia. Hal ini terbukti dari etnis Cina dan India yang ada di Malaysia. Mereka tidak bisa menggunakan bahasa Melayu. Mereka lebih memilih menggunakan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa India. Dan hal ini diperparah lagi dengan penduduk lokal Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu dicampur dengan bahasa Inggris. Mereka gemar atau senang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggris yang dicampur dalam percakapan di kehidupan sehari-hari. Di Malaysia saja, bahasa Melayu tidak digunakan secara merata oleh penduduknya. Mereka lebih sering menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Inggris yang dicampur dengan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari. Ada beberapa alasan bahasa Indonesia lebih unggul daripada bahasa Melayu. Antara lain, yang pertama, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, sedangkan bahasa Melayu merupakan bahasa daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia telah dikembangkan menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan bahasa Melayu tidak. Yang ketiga, jumlah kosakata yang dimiliki oleh bahasa Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan kosakata yang dimiliki oleh bahasa Melayu. Yang keempat, bahasa Indonesia telah dipersiapkan untuk menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang kelima, jumlah penutur bahasa Indonesia kurang lebih sebanyak 269 juta jiwa. Hal ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keenam, bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara di dunia. Yang ketujuh, terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Yang ke-8, pembelajar BIPA terdapat 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amerika, Asia Tenggara, dan Eropa. Yang ke-9, karena beragamnya bahasa daerah yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia diperkaya dengan ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Dan yang ke-10, tingkat kesalingpahaman bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Melayu. Demikian kelebihan-kelebihan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Melayu. Jadi, jelas sekali bahasa Indonesia lebih unggul daripada bahasa Melayu dan lebih pantas untuk dijadikan bahasa resmi kedua di ASEAN setelah bahasa Inggris. Dan sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita bangga dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kita boleh mempelajari dan menguasai bahasa asing, tetapi
kita tidak boleh melupakan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.